serba dadakan, ada orderan masuk baru dibikinin, terus bikinnya lama, terus kita nggak boleh duduk di dalam, ya itu beda cerita gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sangat disayangkan ya kalau kita ngelihat postingan kayak gini ya, bahwa ojol nggak boleh parkir di dalam, sedangkan kalau di luar bisa jadi motor kita itu bahaya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan. Tentunya masih di info seputar Gojek. Nah, hari ini saya kerja ya. Ini baru selesai ngirim paket karena saya sekarang kan ada kerjanya yaitu dari kurir ya, kurir Shopee. Tapi saya juga masih jadi ojol juga meskipun nggak full kayak yang dulu-dulu gitu ya. Jadi sekarang ngojol masih, tapi nggak seintens kayak dulu, meskipun ya saya juga setiap hari masih ngojol gitu, tapi setelah kerjaan selesai atau sebelum berangkat kerja gitu. Nah, saya mau mengomentarin ya, ada postingan di Facebook ya, kalian mungkin yang di Bandung bisa ngeliat, mungkin ada beberapa yang posting soal postingan ini ya. Jadi intinya ojol itu nggak boleh parkir di dalam ya. Nah, sebenarnya secara umum itu masih banyak ya yang dalam tanda kutip agak diskriminasi ya, diskriminatif kepada Gojek, ojol ya, terutama ya, umumnya ojol sih, tapi kita karena di sini sebagai driver Gojek, kita mau ngobrolin yang Gojek ya. Jadi di sini pertama ya, kurir tidak bisa parkir di dalam, atau kalau dulu sih kita masih suka ngelihat yang kurir nggak bisa nunggu di dalam, harus nunggu di luar. Tapi itu udah mulai terkikis ya, udah mulai berkurang, meskipun pasti ada beberapa lah. Cuman mungkin kalau untuk sekarang itu lebih bijaksana sih untuk resto-resto yang besar. Jadi mungkin kalau misalkan kita nggak boleh duduk di dalam, kita disiapin juga tempat duduk meskipun di luar gitu ya. Tapi it's okay lah karena masih ada tempat duduk ya buat nunggu. Yang jadi masalah kalau kita nggak disediain tempat duduk sama sekali, dan resto ini serba dadakan, ada orderan masuk baru dibikinin, terus bikinnya lama, terus kita nggak boleh duduk di dalam, ya itu beda cerita gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sangat disayangkan ya kalau kita ngelihat postingan kayak gini ya, bahwa ojol nggak boleh parkir di dalam, sedangkan kalau di luar bisa jadi motor kita itu bahaya ya, dalam bahaya, mungkin karena pencurian atau gimana kan bisa jadi ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau buka resto ya, kalian itu harus mempersiapkan atau kalian harus mempertimbangkan masalah di ojol ini ya. Kalau kalian jualan emang target marketnya ke ojol juga, karena kalau misalkan kita ojol otomatis kita harus ada tempat parkir ya, tempat parkir yang aman. Jadi bukan cuman ada tempat parkir, kalau misalkan jauh dari resto ya itu sama aja nggak aman ya. Karena di sebelah rumah, sebenarnya bukan di sebelah banget lah ya, tapi masih di daerah ya, itu ada juga resto yang dia itu masuk gang kecil banget ya, masuknya lumayan jauh, tapi kalau malam motor kita nggak bisa dimasukin ke situ, ke gang situ, karena gang itu buntu ya, terus kita harus parkir di luar. Kalau dulu kita masih bisa nelpon, nanti kalau udah selesai tolong makanannya dianterin ke depan karena kita jagain motor. Tapi setelah itu mungkin semakin kesini itu ada postingan ya, ada dia si resto itu masang printan yang di gang itu tertulis bahwa ojol nggak bisa nyuruh gitu, yang bisa nyuruh makanan kalau misalkan udah selesai diantar. Kalau bisa ya kita masuk aja ke sana, sedangkan motor kita dalam bahaya gitu ya. Jadi di video ini sih kita mau menyampaikan ya poin intinya bagi kalian, bagi ya yang mau jualan online gitu ya, terutama di ojol GoFood ya. Itu yang harus diperhatikan ya, terutama masalah tempat nunggu driver yang pertama, karena kalau kita hujan juga kita harus nunggu berteduh ya, yang pertama ya. Yang kedua, tempat parkir ini juga penting karena ojol yang pokok itu kan motor ya. Kalau nggak ada motor kita mau nganterin pakai apa, sedangkan kalau misalkan kita nggak ada tempat parkir ya kita gimana gitu ya, motor kita dalam bahaya. Apalagi kalau misalkan zaman kesini kan maling-maling udah canggih-canggih ya, dalam hitungan detik udah bisa menghidupkan motor ya.
Jadi jangan cuman kepengen untungnya aja tapi nggak mau memperhatikan layanan-layanannya gitu ya. Jadi mungkin itu sih ya poin yang dari video ini kita mau sampaikan. Jadi harus nggak cuman makanannya enak gitu ya, terus harganya bersaing, tapi kita nggak memperhatikan apa sih poin yang yang harus disiapkan ketika kita mau jualan online dan kita ada target market dari ojol ya. Yaitu tadi yang 2 poin penting itu, kita ada tempat tunggu, terus ada juga tempat parkir ya. Meskipun sebenarnya ojol juga memerlukan kayak tempat casan gitu ya, tapi mungkin itu nggak terlalu wajib lah ya. Kalau ada mungkin jadi poin plus, tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Yang penting ada tempat yang buat duduk, buat nunggu ya. Terus yang kedua ya tempat parkir yang paling utama gitu. Jadi mungkin itu aja ya video kali ini ya. Semoga untuk kedepannya mungkin ada orang-orang di sekeliling kita mungkin atau resto-resto lebih fair ya, lebih menghargai lah ke ojol. Jadi jangan diskriminatif ya kalau bisa gitu ya dari kita. Mungkin itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe ya, kalian bisa subscribe. Jangan lupa komen juga di daerah kalian apakah masih ada yang kayak gini atau enggak gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.